Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Wah, masih semangat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. 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 Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini karena semangat berarti sudah siap belajar IPAS ya? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu sebelum kita belajar, Bu Nafi minta tolong sama Prof. Mbak Laras, silakan memimpin doa supaya kita belajarnya dipermudah untuk memahami ilmu baru hari ini. Silakan, Mbak Laras. Ayo teman-teman kita berdoa untuk memulai kegiatan belajar hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, karena sudah terlihat di judul, kita mau belajar apa hari ini? Metamorfosis. Metamorfosis. Belajar IPAS. Belajar IPAS, judulnya metamorfosis. Kan kemarin Bu Nafi sempat bahas sedikit nih, metamorfosis. Ada yang masih ingat? Pengertian metamorfosis itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan, Mbak Laras. Metamorfosis itu berubah bentuk, Bu. Wah, pintar sekali. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Apa sama? Oke, sepertinya semua sepakat ya sama jawabannya Mbak Laras. Metamorfosis itu kuncinya adalah perubahan bentuk. Oke, Iya. next slide-nya. Oke, next slide-nya. Oke, di situ Bu Nafi tuliskan ada dua jenis metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis apa? Sempurna. 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 Yang yang kedua, Tidak sempurna. Tidak sempurna. betul. Coba sekarang next slide dulu. Nah, ini ada pertanyaan ini. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Iya. Iya, Ya, Mbak Nila menjawab semua. iya. Enggak, Bu. Karena di sekelilingku begitu, Bu. Mm-mm. Sekelilingnya Mbak Nila begitu. Kalau menurut Mbak Mima bagaimana, Mbak Mima? Ya. Tidak, Bu. Ada yang cuma berubah Iya. ukurannya. Oh gitu, betul 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 betul. Penasaran nggak jawabannya gimana? Apa Iya, jawabannya? iya. Coba next slide dulu dong. Kita lihat dulu, kita cek. Nah, kelihatan gambar apa di situ? Domba, Ada sapi sama biri-biri. domba. Sapi sama domba. Apakah hewan di Sama bawah ini desit. memiliki? Oh iya, so betul sekali. Apakah hewan di bawah ini memiliki perbedaan bentuk antara anak dengan induknya saat masih baru lahir? Tidak. Enggak, sama aja. Ukurannya Badannya Bentuk yang aja yang beda. berubah. Induknya Bentuknya. lebih gede. betul. Ukurannya? Ya. Ukurannya yang beda. Ukurannya yang beda. Tadi kan kita bahas metamorfosis itu kuncinya adalah perubahan bentuk. Nah, sekarang Bu Nafi balik lagi tanya, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak, Bu. Iya. Tidak. Tidak. Karena contohnya itu, dua hewan di situ, anak sama induk ketika baru lahir bentuknya sama. Yang beda apanya? Ukurannya. 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 Berarti sapi sama domba ini mengalami metamorfosis tidak? Tidak. Tidak. Karena dia Hmm, tidak berubah. betul, pintar sekali. Coba next slide-nya. Oke, dari contoh dua hewan tadi, berarti kita simpulkan bahwa metamorfosis tidak terjadi pada semua hewan ya. Hewan yang mengalami
Hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu punya istilah, anak-anak ya. Diingat-ingat. Ametamorfosis. Kalau hewan tidak mengalami metamorfosis, namanya apa? Ametamorfosis. Ametamorfosis. Pintar. Ametamorfosis. Nah, kalau tadi kan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk namanya ametamorfosis. Sekarang kita ingat-ingat nih, hewan yang berubah bentuk berarti dia mengalami Metamorfosis. pintar. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri yang membedakan hewan yang mengalami metamorfosis itu ada dua kan, sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu dia memiliki tahapan larva. Tuh di gambar. Ada kupu-kupu. Sebelumnya dia berbentuk apa itu dia? Ulat. Bener, Ulat. ulat. Kalau yang tengah gambar lebah, sebelum jadi lebah dia jadi apa dulu itu? Telur. Jadi Mm-mm, telur. telur. Kira-kira itu telur apa larva ya yang putih-putih itu? Ulat ini. Mirip ulat. Mirip ugut-ugut pinter. Namanya larva ya anak-anak ya. Betul. Kalau nyamuk sebelum bisa terbang jadi apa dulu dia? Jentik-jentik. Jadi jentik-jentik. Pinter jentik-jentik. Jadi ingat ya, yang mengalami metamorfosis sempurna itu dia ada tahapan larvanya. Oke, bisa Iya, dipahami ya? Bu. Bisa. Oke, next slide dulu. Nah, di sini selanjutnya kalian akan ketemu berapa hewan? 4. Ada apa aja tuh yang paling kiri? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Mm-mm. Setelah itu ada apa? Belalang. 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 Setelah itu, Ular. Lon. Ular. setelah itu ada apa? Burung. Kakak tua. Burung. Burung beo itu. Burung apa Oke, itu? Burung itu itu burung pokoknya. ya. Burung tukin, burung. Dari Kutilang. keempat, burung tukin ya itu sayang-sayangku. Dari keempat Oh. hewan, kira-kira mana sih yang bermetamorfosis sempurna? Coba, Kupu-kupu. Kupu-kupu ibu. kupu-kupu. Ada yang punya jawaban berbeda? Sepakat semua Belalang nih? bisa nggak bu? Belalang. Coba kita lihat apakah belalang itu setelah menetas bentuknya larva? Nggak tahu. Belalang setelah menetas itu mirip induknya, Mbak Mima. Kayak induknya tapi kecil. Berarti Berarti apakah nggak dia ada Jadi dia bermetamorfosis? juga metamorfosis. Karena mirip induknya. Jadi jawaban kalian apa? Kupu-kupu. kupu-kupu. Wah, coba kita cek dulu. Next slide. Nah, metamorfosis kupu-kupu. Yang paling kiri, yang warnanya orange menyala, itu adalah induknya kupu-kupu ya. Oke. Kira-kira induk kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Bertelur. Telurnya taruh di mana? Di daun. Daun. Ini Betul. Di daun. Kelihatan ya? Ada berapa tuh telurnya anak-anak? 5. Lima. Rame sekali. Setelah itu telurnya menetas jadi apa? Ular. Jadi ulat. Ulat. Jadi ulatnya Oke. polkadot. Lucu sekali polkadot warna merah. Setelah ulatnya tambah gede, dia makan daun. Terus jadi apa? Jadi kepompong. Pompong. Kepompong. Mm-mm. Kira-kira ciri-ciri metamorfosis sempurna bisa ditemukan nggak di kupu-kupu ini? Bisa. Iya. Bisa di bagian Bentuknya mananya? beda-beda. Mm-mm. Di telur. Telur. Ya jadi ular. Pinter, 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 pinter. Ulat bukan ulat. Ulat, pakai T ya. Kalau ular berbahaya. Ulat.
Coba kita next slide dulu karena sudah paham. Oke, sekarang hewannya lebih rame ya. Bu Nafi minta untuk anak-anak kelas 3 silahkan kalian kelompokkan mana saja hewan yang bermetamorfosis sempurna dan mana yang tidak sempurna. Ingat ya, kalau sempurna, ciri-cirinya dia mengalami tahapan larva, berbeda dengan induknya. Bu Nafi kasih waktu 5 menit, cukup? Ku. Oke. Yang sudah selesai, boleh presentasi terlebih dahulu. Ini yang di bawah pohon apa, Bu? Itu hewan yang biasanya Mbak Nila temuin di dekat sampah, yang baunya nggak Oh, sedap. Apa itu? nyamuk Lalat ya, Bu? itu. Lalat. Bukan yang menghisap darah, Mbak Nila. Betul, lalat. Walat. Ih, Nggih, kecoanya betul. raksasa. Biar kelihatan Bu Nafi bikin Makanya. dia besar. Atau enggak nanti kalian sebutkan yang metamorfosis sempurna satu hewan, yang tidak sempurna satu hewan, begitu ya. Iya. Oke, apakah ada yang sudah punya jawaban? Saya sudah Bu. Oke, let's go, Mbak Neni. Oke. Yang metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu. Terus yang Oke, tidak sempurna ada kecoa. kecoa. Ada yang punya jawaban berbeda? Saya, Bu. Oke, Mbak Laras, let's go. Hewan yang metamorfosisnya sempurna itu ada lebah, Bu. Kalau yang tidak sempurna ada belalang. Wow, bagus, 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 bagus. Ada jawaban yang berbeda lagi? Eh, kodok. Kodok sempurna kan, Bu? Betul, kodok sempurna. Kenapa kok bisa disebut sempurna? Karena Ada yang tahu alasannya? karena ada telurnya. Karena dia ada fase larva. Jadi berudu. Berudu pintar, berudu pintar, pintar, pintar. Jadi beda sama induknya atau mirip? Beda. Beda. Kalau berudu ada buntutnya. Jelas berbeda ya. Jadi tadi jawabannya Mbak Neni sudah betul. Jawabannya Mbak Laras tadi juga betul ya. Dia menjawab lebah metamorfosis sempurna karena ada fase jadi larvanya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Belum ada itu. Belum Nanti. ada. Oke. Oke, karena kalian sudah mahir, setelah ini akan Ibu kasih tugas pengayaan. Bisa dikumpulkan ketika kita bertemu di kelas, oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, kalau begitu Bu Nafi minta Mbak Mima untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak ya sudah belajar dengan tertib dan rajin hari ini. Sampai ketemu besok. Bu Nafi akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Terima Nabi. kasih anak-anak.